Yang paling sering dikhawatirkan sama remaja-remaja, cewek. cewek-cewek, makan kacang, jerawatan lo kamu nanti. Nggak usah makan kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi ya dengan kita berdua di Diet and Nutri Talk. Jadi di episode kali ini kita mau membahas tentang mitos makanan yang masih rame gitu, yang masih gak karuan, yang masih gak bener, yang masih sering salah difahami sama orang-orang. Ya betul. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke mitos yang pertama. Misalkan ini Kak, ada anak dia itu usianya udah 2 tahun lebih gitu, tapi orang tuanya tuh mesti ngomongnya gini, "Duk, Le, kamu harus minum susu biar kamu jadi anak yang sehat, anak yang bergizi, anak yang pinter." Kalau di kalangan masyarakat itu beranggapan seperti itu Kak, bahwasanya kalau susu itu adalah sesuatu yang harus diminum sama anaknya kayak gitu. Makan, padahal makan gampang, yang penting pokoknya minum susu. Nah itu loh, lah ya itu keliru nggak sih? Bisa dijelaskan Kak? Sepertinya orang tua yang berpendapat seperti itu dia kayaknya kemakan iklan Korban susu iklan. komersial kayaknya itu ya. Iya. Jadi memang kadang-kadang susu komersial itu iklannya itu seperti itu ya. Seolah-olah itu dengan mengkonsumsi susu tersebut itu anaknya akan menjadi anak yang hebat, yang sehat gitu. Padahal untuk anak-anak terutama yang sudah lepas ASI ya Bin. Kalau ASI kan memang tuntunannya kan 2 tahun ya. Kalau sudah 2 tahun ke atas itu lebih kita sarankan anak-anak untuk diberikan makanan yang lengkap dan seimbang gitu, yang bervariasi untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisinya. Terus susu itu tadi ya itu tadi hanya sebagai pelengkap. Kalau pelengkap itu artinya seperti apa? Misalnya dia hanya mengkonsumsi 1 gelas dalam 1 hari, ya tidak apa-apa. Misalkan gitu. enggak, Ya tidak apa-apa juga gitu. Mungkin kan susu ini salah satu sumber kalsium ya. Memang dia memang sumber kalsium yang cukup tinggi, tapi banyak juga makanan-makanan yang dia juga memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Gak cuma susu. Gak cuma susu aja gitu. Terutama untuk orang-orang mungkin yang secara ekonomi ya Bin ya tidak terlalu ini pendapatannya tidak terlalu tinggi, artinya ya nggak perlulah membeli susu terutama yang mahal-mahal gitu. Terus kadang-kadang ada juga efek negatifnya Bin kalau anak itu terlalu banyak mengkonsumsi susu. Cenderungnya anak-anak yang mengkonsumsi susu formula dalam jumlah yang sangat banyak ya dalam sehari misalnya sampai 5-6 botol, itu cenderung mereka nggak mau makan loh. Karena memang susu itu mengenyangkan gitu, jadi dia nggak akan merasa lapar memang gitu. Nah untuk anak-anak yang seperti itu caranya gimana sih supaya anak-anak tersebut itu mau makan? Ya susunya yang harus dikurangi. Jadi memang itu gitu. Jadi ya itu tadilah, nggak perlu terlalu heboh lah dengan susu formula ya. Yang terpenting itu justru makan makanan yang bergizi. Ya betul. Mitos yang kedua. Jadi mitos yang kedua ini kita itu sering ya mendengar orang-orang itu ngomong kalau mie instan air rebusannya itu loh Kak, itu harus dibuang katanya. Soalnya yang ada yang bilang, itu banyak racunnya, ada plastiknya, ada apanya, pokoknya banyak gitu. Nah, kalau dari pandangan orang ahli gizi tuh gimana Kak, air rebusan mie instan itu? Sebetulnya mau membuang ataupun memakan air rebusan mie instan itu tidak terlalu ada efeknya ya. Kalau tadi kan yang dikatakan mungkin kayak efeknya berbahaya sekali gitu ya, ada kandungan ini dan itu. Tapi sebetulnya itu nggak benar sih sebetulnya. Jadi gini, aku sendiri pernah berkunjung ke salah satu produsen mie instan ya. Yang terbesar di Indonesia, pernah ada kunjungan seperti itu. Jadi mie instan itu prosesnya itu dia itu sebetulnya dikeringkan gitu. Jadi kan awalnya bentuk mie basah biasa itu kan terus dikeringkan, tidak ditambahkan tambahan-tambahan seperti yang tadi kamu sebutkan plastik dan segala macam, enggak. Jadi itu proses pengeringan yang normal-normal aja gitu. Artinya apa? Kalaupun kita merebus mie terus kita makan airnya, ya nggak apa-apa juga sebetulnya, nggak masalah. Di samping itu kan mie juga sebetulnya meskipun tidak banyak ya, dia ada kandungan vitamin-vitaminnya juga ya, karena kan dia berasal dari
tepung ya. Jadi ada beberapa kandungan vitamin yang larut air juga. Artinya dengan kita membuang itu ya Tapi ada vitaminnya lah juga. bagian dari vitamin yang terbuang dengan air itu tadi. Kan sayang juga. Ya gitu. Jadi kalau saya bilang sih ya boleh, nggak apa-apa Nggak apa-apa. dimakan, konsumsi nggak apa-apa. Dibuang juga nggak apa-apa. Dibuang juga nggak apa-apa juga sih. Ya jadi tidak ada efek yang berarti lah seperti itu. Mitos yang Ketiga. Nah, ini yang paling sering dikhawatirkan sama remaja-remaja, Cewek. cewek-cewek. Makan kacang, jerawatan lo kamu nanti. Nggak usah makan kacang. Kasihan loh kacang itu, mentang-mentang dia bentuknya kayak jerawat, Iya. kambing hitam. Kok jadi gitu? Jadi penyebab munculnya jerawat ya. Kita runtut satu persatu ya. Yang pertama dari kacangnya nih. Bin. Iya. Kacang itu sebetulnya sumber apa sih? Jadi kalau di ilmu gizi ya, kacang itu merupakan sumber protein yang dari nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, semua makanan yang sumber protein itu dia memang ada kandungan lemaknya juga. Artinya yang paling dominan itu dia memang kandungannya dari protein dan lemak. Nah, apakah protein dan lemak itu bisa menyebabkan jerawat? Kok kayaknya enggak juga ya. Iya. Sebetulnya bukan cuma kacang, misalnya kayak kita makan ayam, daging itu kan juga sama Sumber sumber protein ya. Tapi kenapa mereka enggak dibilang Nggak disalahin. enggak disalahin? Jadi tadi lo kacang kan bentuknya kayak jerawat. Iya, artinya tidak betul ya. Ha-ha. Terus yang kedua dari segi ini ya, mukanya kali ya. Ya, jadi jerawat itu kan sebetulnya semacam kayak infeksi gitu ya, Bin ya. Infeksi yang terjadi di mukanya kita. Nah, infeksi itu bisa terjadi terutama sih karena bakteri sih ya yang paling utama penyebabnya. Jadi ya mungkin saja salah satu penyebabnya muncul jerawat itu tadi adalah mungkin kurang kebersihan gitu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Jadi mungkin pulang kerja gitu ya nggak Lupa, langsung nggak cuci cuci muka, muka. langsung istirahat kayak gitu. Itu bisa memicu timbulnya jerawat gitu. Jadi bukan Salah tergantung dari konsumsi kacang. Kacangnya itu seperti itu sih penjelasannya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya penjelasan dari Kak Rahma tentang mitos-mitos yang masih sering beredar di masyarakat di mana-mana. Jadi untuk konten selanjutnya kita mau bikin apa nih? Ya itu tergantung ini sih request juga ya dari Iya. teman-teman. Mungkin boleh request gitu di kolom komentar. Betul. Atau ya lewat Mungkin ada mitos-mitos lain yang kita belum tahu ya. oleh teman-teman iya, tahu, jadi mungkin gitu. bisa kita luruskan nanti. Iya, benar sekali. Monggo ditulis di kolom komentar. Nah, semoga tadi yang kita sampaikan meskipun cuma sedikit itu bisa bermanfaat ya, juga meluruskan pandangan teman-teman semua biar nggak salah pandang. Iya. Ya, Jadi mungkin cukup sekian ya Kak ya. Kita akan bertemu lagi di di lain kesempatan. Terima kasih sudah Terima kasih. menonton. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.